ya Mbak, saya ambilkan minum. Ini Mbak. Mbak, silahkan diminum. Iya Mbak. Kita kan di sini belum kenal ya Mbak, belum saling kenal Mbak. Mbak belum kenal saya dan saya juga belum kenal Mbak. Jadi perkenalkan, nama saya Dwi Haryaningsi, biasa dipanggil Dwi. Untuk Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Siti Nuroma, biasa dipanggil Siti. Oh, ya. Rumahnya mana Mbak? Rumahnya Rumbia Mbak. Jauh ya, lumayan. Tadi kesini sama siapa Mbak? Sendiri Mbak. Sendiri. Gimana keluarga? Kabarnya ayah ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Silakan diminum Mbak, biar rileks dulu. Ya Mbak. Baik, sebelumnya Mbak Siti ya. Sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan konseling? Belum? Oh belum. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang struktural pada siang hari ini. Tapi sebelumnya Mbak Siti belum pernah melakukan konseling ya? Belum Mbak. Jadi belum tahu ya Mbak. Oke, kesini ini dapat rekomendasi dari siapa Mbak kalau boleh tahu? Saya dapat dari IG dan juga dari teman-teman kalau mau konseling ke sini aja. Gitu. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya Mbak selama sesi konseling. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktural. Mbaknya sebelumnya udah mengerti konseling itu apa? Belum. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling itu apa ya Mbak. Jadi konseling itu merupakan suatu bantuan di mana Mbak Siti ini sebagai seorang klien yang mengalami permasalahan dan saya sebagai seorang konselor yang akan membantu permasalahan Mbak Siti dengan tujuan yaitu untuk mengatasi permasalahan Mbak Siti dan membantu mengembangkan potensi Mbak dan pemahaman diri Mbak Siti. Nah, konseling ini memiliki 3 fungsi Mbak. Yang pertama ada pengembangan, yang kedua ada pemahaman, dan yang ketiga itu ada pengentasan. Yang pertama pengembangan, yaitu dimana Mbak Siti ini sebagai seorang klien dan saya sebagai seorang konselor akan membantu mengembangkan potensi Mbak Siti, keterampilan Mbak Siti, dan kemandirian Mbak Siti, pemahaman diri Mbak Siti. Namun ada juga Mbak yang namanya mengatasi permasalahan, di mana Mbak Siti ini sebagai seorang klien dan saya sebagai seorang konselor akan membantu Mbak Siti bagaimana cara mengatasi masalah, yaitu dengan menggunakan strategi ataupun solusi. Sampai sini Mbak Siti paham? Paham. Baik, dimengerti ya Mbak? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas konseling. Nah, asas-asas konseling ini ada 4 Mbak. Yang pertama asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan kesukarelaan dan kemandirian. Nah, yang pertama itu ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Siti ini datang ke sini dengan kesukarelaan ya Mbak, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya keterbukaan. Dalam sesi konseling ini Mbak Siti harus terbuka dengan saya tanpa menceritakan permasalahan Mbak Siti tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, yang terakhir itu ada asas kerahasiaan Mbak, di mana saya sebagai seorang konselor wajib menjaga privasi data maupun keterangan Mbak Siti dan tidak ada orang lain dan tidak layak diketahui oleh siapapun terkecuali atas seizin Mbak Siti. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang pengertian, tujuan, fungsi, serta asas-asas pada konseling. Mbak Siti paham? Paham Mbak. Paham. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kontrak waktu. Nah, dalam sesi konseling ini saya akan waktu kita hanya 40 menit. Jika waktunya sudah habis,
kita akan membuat pertemuan di selanjutnya, Mbak. Iya Mbak. Baik, Mbak. Mbak bisa menceritakan permasalahan dari pikiran, hati, dan jika ingin menangis, silakan menangis. Karena kita memang manusia biasa, pasti punya rasa kesedihan, sehingga setelah Mbak Siti ini melakukan sesi konseling, Mbak dapat merasa rileks dan lega serta nyaman. Ya, Mbak. Iya Mbak, jadi kebetulan saya ada masalah di rumah ya Mbak, yang bikin saya kepikiran terus setiap waktu karena memikirkan masalah yang membuat saya tidak fokus dalam kegiatan yang lain. Jadi sangat terganggu ya, Mbak. Iya Mbak, jadi waktu saya kuliah mikirin hal-hal di rumah, terus eh, waktu saya masih kerja juga mikirin yang di rumah, dan saya mau tidur juga nggak bisa tidur gitu. Nggak bisa tidur karena ya mikirin hal-hal di rumah tadi. Kayak orang tua kan harus wajib ya nafkahin anak, tapi orang tua saya tuh kayak biarin saya bebas gitu, nyari apa-apa sendiri. Jadi saya udah dididik buat apa, kayak mandiri gitu, padahal kan saya belum siap. Untungnya ada ibu saya yang mendukung saya kalau saya lagi nggak ada uang. Ibu saya tuh kayak perhatian nyelipin uang buat saya. Terus beliau ini bilang jangan bilang bapak, habis itu ya saya terima, dan saya juga nggak bilang ke bapak kalau misalnya ibu ngasih gitu. Terus kalau saya ada uang ya saya ganti, tapi ya nggak ngembaliannya dengan saya ngasih uang gitu, saya beliin makan atau minum. Baik, saya mengerti. Berarti Ibu Mbak Siti ini perhatian kepada Mbak ya, Mbak. Jika Mbak nggak punya uang, makanya Ibu Mbak menyelipkan uang ke Mbak Siti. Lalu bisa diceritakan lagi cerita selanjutnya, Mbak? Bukan saya dulu sih Mbak yang kayak gitu, kayak adik saya juga kalau semisal mau sekolah apa gimana gitu ya kasih uang, tapi kayak di luar logika gitu. Ongkosnya berapa, jajannya berapa, terus dikasihnya berapa gitu, kan kasihan ya Mbak ya. Udah sih Mbak, nggak ada lagi. Berarti itu namanya bentuk empati ya, Mbak, dimana seorang ibu itu memperhatikan anaknya yang tidak memiliki uang. Nah, kayak ibu Mbak tuh mikir nanti anakku kalau nggak megang uang ya nggak bisa jajan gitu. Makanya namanya orang tua itu ya pasti sayang sama anaknya, Mbak. Nggak ada yang namanya nggak sayang ya, Mbak Siti. Begitupun sebaliknya, seorang anak pun juga pasti sayang sama orang tuanya ya kan, Mbak. Baik, ada lagi Mbak Siti? Nggak ada Mbak. Baik, saya paham yang Mbak Siti ini rasakan memang berat ya, Mbak. Kalau misalkan membahas tentang masalah orang tua, apalagi seorang ibu yang melahirkan kita, ibu yang menyayangi kita, maksudnya kita sebagai anak harus sayang kepada orang tua. Baik Mbak Siti, sudah cukup? Ada yang diceritakan lagi? Kalau saya pribadi, kalau saya terima aja sih Mbak, kayak semisal ya udah kerja sekolah terus tidur makan udah saya jalani aja sebisa saya. Kalau misalnya saya capek ya saya istirahat sebentar terus lanjut lagi gitu, tapi lama kelamaan kok kayak berat gitu, jadi saya kepikiran terus mau apa-apa itu. Saya paham apa yang Mbak rasakan saat ini. Memang berat ya Mbak kalau menceritakan tentang permasalahan
orang tua, apalagi seorang ayah ya. Namanya ayah kan juga seorang pemimpin. Lalu apa yang sudah Mbak Siti lakukan untuk mengatasi permasalahan Mbak terutama kepada orang tua laki-laki Mbak? Nggak ada sih Mbak, kalau saya tuh kayak ngerasa sedih, kesel gitu sama ayah saya, karena kan ya nggak ngasih nafkah itu. Saya juga ngerasa iri sama teman-teman saya yang apa kayak mereka tuh nggak mikirin uang, tinggal jalanin aja gitu kehidupan mereka sebagai anak. Mbak Siti ini sudah hebat sekali, sudah hebat banget, sudah benar-benar mandiri. Apa yang Mbak Siti ini lakukan ini udah benar banget Mbak. Dari kecil udah belajar mandiri. Pokoknya Mbak Siti ini hebat banget. Sudah mau bereksplor, mengenal pekerjaan sehingga Mbak ini bisa menghasilkan uang. Baik, saya paham Mbak Siti ini yang Mbak Siti ceritakan dalam pikiran dan perasaan Mbak. Saya mengerti. Selanjutnya nanti ada teknik yang dinamakan teknik kursi kosong Mbak, di mana nanti Mbak menceritakan tentang permasalahan Mbak dengan Bapak Mbak, dan menggambarkan bahwa nanti di depan beliau Mbak membicarakan tentang isi hati, isi pikiran Mbak ke Bapak Mbak. Baik, mari kita mulai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik kursi kosong, di mana nanti Mbak sebagai seorang klien yang menggambarkan sosok ayah Mbak, di mana Mbak Siti ini mengutarakan permasalahan kepada ayah Mbak. Jadi Mbak bisa menceritakan permasalahan tentang dari hati, pikiran Mbak Siti, sehingga permasalahan akan terselesaikan secara nyaman, lancar dan baik ya Mbak. Paham? Paham. Baik, kita akan mulai metode teknik kursi kosong. Baik, boleh saya mulai sekarang? Boleh. Saya marah sama ayah. Kenapa ayah memperlakukan saya kayak gini? Seharusnya kan ayah nafkahin saya, nggak ngebiarin saya buat kerja. Jadi saya bisa fokus buat satu tujuan, menggapai cita-cita saya. Kenapa saya harus dibelokkan ke sana ke sini? Kenapa nggak ngedorong saya aja buat mencapai tujuan itu secara mulus loh? Ya, kenapa? Silahkan Mbak Siti pindah tempat menjadi seorang ayah. Sebenarnya ayah bukannya nggak sayang, apa nggak mau tanggung jawab, apa gimana gitu. Tapi ini termasuk didikan dari ayah, supaya kamu nggak manja. Kamu kan anak pertama, biar kamu tuh kuat ngadepin semua masalah di kemudian hari. Jadi kamu udah punya mental buat menghadapi masalah-masalah ini. Jadi kamu tuh udah hebat buat biar nggak kaget lagi pas sudah punya keluarga, pas sudah punya anak. Jadi kan kamu udah punya pegangan dari kecil, jadi kamu nggak kaget lagi sama hal-hal itu. Baik, Mbak Siti boleh pindah ke sebelah sini menjadi Mbak Siti. Emang gak ada cara lain ya selain kayak gitu? Saya tuh merasa kayak berat banget ngejalanin semua ini ya. Kocok. Baik, Mbak Siti bisa pindah tempat menjadi seorang ayah. Ya.
Sebenarnya cara lain sih banyak, tapi menurut ayah ini yang terbaik buat kamu. Jadi semakin besar atau kecil masalah yang kamu hadapi, kamu bakalan bisa menyikapi masalah itu dengan baik. Baik Mbak Siti, silahkan pindah sebagai diri Mbak sendiri. Oh, jadi gitu. Tapi kan saya iri ya sama teman-teman saya. Mereka tuh kayak mau berangkat sekolah, itu langsung berangkat. Nggak perlu mikirin keperluan lain. Jadi nggak ada beban gitu loh buat mereka. Sedangkan saya kalau mau berangkat, ya harus kerja dulu, nyari duit dulu buat beli bensin, buat makan, buat apa-apa sendiri. Saya juga pengen di posisi mereka yang kayak gitu ya. Silahkan Mbak Siti berganti posisi menjadi seorang ayah. Oh, iya, ayah tahu. Maafin ayah ya, udah bikin kamu kayak gini. Tapi kan kamu juga harus ngerti kerjaan ayah tuh sebagai apa. Pendapatan ayah seberapa. Kamu tuh harus paham kayak gitu tentang pendapatan. Kalau ada uang, juga ayah pasti kasih kok. Dan nggak biarin kamu kayak gini. Baik Mbak Siti, bisa pindah posisi menjadi Mbak sendiri. Iya ya, sekarang aku paham kenapa ayah kayak gitu. Aku minta maaf ya, dan aku juga udah maafin ayah, jadi nggak ada lagi kebencian di antara kita ya. Oh iya, nggak apa-apa nak. Ayah doakan kamu jadi orang sukses, lulus sarjana, jadi kuat, tabah menghadapi segala cobaan, bisa menggapai cita-cita kamu dan nggak seperti ayah yang sekarang. Baik Mbak Siti, bisa ke tempat Mbak Siti sendiri. Iya ya, amin. Baik, itu namanya teknik kursi kosong, di mana Mbak Siti ini menggambarkan dan mengungkapkan perasaan Mbak kepada ayah Mbak. Gimana perasaannya Mbak telah mengungkapkan keluh kesah Mbak kepada ayah Mbak, atau merasa lebih lega, lebih tenang setelah mengungkapkan rasa marah, kesel Mbak kepada ayah Mbak. Alhamdulillah jadi agak sedikit lega sih mbak, udah nggak ada lagi yang ngeganjel. Alhamdulillah. Mari Mbak ke posisi awal semula kita. Iya mbak. Gimana perasaannya Mbak Siti setelah melakukan teknik kursi kosong ini Mbak? Alhamdulillah udah sedikit berkurang beban pikiran saya mbak. Alhamdulillah. Lalu Mbak, langkah apa yang Mbak ambil untuk ke depannya? Saya lebih ke sadar diri aja sih mbak, kayak oh ternyata ayah tuh kerjanya kayak gitu yang mengakibatkan nggak ngasih saya nafkah. Jadi saya lebih ke ikhlas lagi, sadar diri lagi. Jadi saya lebih apa ya, kayak oh ternyata ayah tuh ngelakuin itu buat kebaikan saya juga. Benar juga kata ayah, kalau itu semua bisa melatih mental saya menghadapi masalah-masalah kedepannya. Oh baik, berarti Mbak Siti ini udah ikhlas dengan segala permasalahan kemarin dengan ayah ya Mbak? Iya mbak. Mbak Siti ini sebenarnya udah hebat banget, udah mau menceritakan semua permasalahan Mbak Siti terhadap saya tanpa paksaan dari siapapun. Saya paham atas apa yang Mbak Siti ceritakan.
Saya mengerti, semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak. Nanti semisalkan Mbak mempunyai masalah, Mbak bisa menggunakan teknik kursi kosong untuk meredakan emosi Mbak ya Mbak. Ya, Baik, sampai di sini Mbak paham? paham. Hmm, Eh, Kalau gitu saya mau ngucapin terima kasih ya Mbak buat karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan membantu saya untuk apa ya, kayak mengurangi beban pikiran saya. Baik, sama-sama Mbak Siti. Jika nantinya ada permasalahan lagi bisa menghubungi saya atau Mbak boleh datang ke sini. Ya Mbak. Jika nantinya Mbak ada permasalahan lagi bisa menghubungi saya atau Mbak boleh datang ke sini. Dan terima kasih juga buat Mbak Siti karena sudah mau datang dengan ke sini tanpa paksaan ya Mbak. Ya Mbak. Baik Pak. Berhubung karena waktunya sudah siang, saya izin pamit pulang. Oh baik. Mari saya atur Mbak. Iya Mbak. Saya pamit dulu ya Mbak. Terima kasih.